Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Mati. Pertempuran di kedalaman persimpangan dunia terus tumbuh lebih intens ketika Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya berusaha sekuat tenaga, mencoba untuk mengalahkan dan menangkap 27 mantra ular kekaisaran. Mereka tidak menahan apapun dalam serangan mereka dan menggunakan teknik paling mematikan mereka. Sayangnya, mereka adalah dua tokoh paling kuat di Myriad Worlds Monarch Chart dan sangat cocok. Bahkan lebih relevan, kehadiran jimat ular kekaisaran membuat mereka tidak mungkin bertarung sebebas biasanya. Saat pertempuran berlangsung, energi mereka yang sebenarnya mulai berkurang, membuat mereka semakin putus asa. Adapun mantra ular kekaisaran, mereka juga tampaknya melemah. Mereka adalah harta magis, bukan manusia atau bahkan hantu iblis. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan hanya beroperasi berdasarkan insting. Jika salah satu dari dua ahli bisa mengendalikan mereka dan memberi mereka kekuatan dengan energi sejati, mereka akan menjadi ribuan kali lebih kuat dalam sekejap mata. Dalam beberapa hal, mereka seperti pedang dewa yang sempurna yang tidak akan banyak berguna tanpa ahli pedang yang menggunakannya. Namun, begitu berada di tangan ahli seperti itu, pedang seperti itu bisa melepaskan pembantaian tanpa batas. Saat pertempuran sengit berkecamuk di luar, Yang Qi dan pedang 17 tetap tersembunyi dalam kegelapan. Menariknya, SWOT 17 tidak memperhatikan pertarungan antara Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya. Sebaliknya, dia menonton Yang Qi. Yang Qi duduk di sana bersila di God Legion Paradise-nya, mengirimkan aliran energi saripati ke dalam pesona ular kekaisarannya. Saat dia melakukannya, embusan energi Empyrean muncul darinya, membentuk proyeksi ular besar yang mencoba melahap energi sejati God Mammoth yang ada di Yang Qi. Bahkan pedang 17 dapat merasakan bahwa pesona ular kekaisaran memiliki kekuatan besar yang muncul di dalamnya. Segera, suara-suara mulai bergema dari jimat. Ular memakan mamut. Ular melahap mamut. Jauh di dalam jimat, sisik berputar liar untuk membentuk ular besar. Aura Raja Surga Devourer kuno mendominasi dan tak tertandingi, dan sebenarnya sangat berbeda dari Raja Immortal Slayer. Medali warisan Raja Immortal Slayer memiliki aura pembantaian dan pembantaian. Itu adalah aura ketajaman yang tak tertandingi, seperti yang dimiliki oleh pendekar pedang yang paling tak tertandingi. Sebaliknya, aura Raja Pelahap Surga sesuai dengan Dao Iblis, seperti aura Patriark yang sempurna dan agung. Yang satu menusuk dan yang lain sombong, tetapi keduanya milik keabadian yang luar biasa. Adapun mantra ular kekaisaran Raja Surga Devourer, mereka tampaknya ingin melakukan pertempuran dengan God Mammoth. Dan mereka mengandung kebenaran mendalam tentang pepatah ular melahap mamut. Tiba-tiba, kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka mencapai tingkat kekuatan puncak dan suara yang jelas dan menusuk telinga meletus di kedalaman mantra ular kekaisaran, hampir seperti orang abadi yang memetik sitar. Kemudian suara yang mendominasi berbicara. Pelahap surga 3000 ular kekaisaran capai Dao Agung, gabungkan mereka menjadi jimat Raja Surga Devourer ular tua kekacauan primal. Jadi, begitulah, pikir Yang Qi. Energi sebenarnya dari Strength of the Hell Cruising God Mammoth saya memanfaatkan keadaan paling prima dari Snakecam kekaisaran dan membuka pesan dari King Heaven Devourer. Jika aku bisa mengumpulkan ke 3000 jimat ular kekaisaran dan menggabungkannya, itu akan berubah menjadi jimat Raja Surga Devourer, ular tua-tua kekacauan pamungkas. Pada titik ini, Yang Qi sekarang yakin bahwa Raja Surga Devourer telah menjadi ular tua purba kekacauan kuno, makhluk yang terbentuk dari kekacauan utama itu sendiri. Dia telah menjadi entitas yang bahkan lebih kuat daripada cacing baptis purba. Bagaimanapun, ular tua kekacauan primal sebanding dengan roh dewa yang sebenarnya. Saya tidak berpikir ada orang yang lebih siap untuk menghadapi 3000 jimat ular kekaisaran ini daripada saya. Dengan energi sejati ibu baptis saya dapat memberi makan jimat energi yang mereka butuhkan untuk melepaskan potensi sebenarnya dari ular tua kekacauan primal yang adalah Raja Devourer Surga. Di mata Yang Qi, pesona ular itu sekarang menjadi ular besar yang berputar-putar di surga legiun dewa miliknya. Saat dia memasukkan energi sejati God Mammoth ke dalamnya, energi itu terus tumbuh lebih besar dan lebih ganas, dan, dari apa yang dia tahu, selama dia tidak kehabisan energi sejati, potensinya tidak terbatas. Jimat itu tidak hanya kuat, itu di luar perkasa. Faktanya, tingkat energi sejati Yang Qi saat ini tidak cukup untuk sepenuhnya menggerakkannya. Itu berarti, mengingat dia sudah bisa mengoperasikan barang-barang abadi yang rusak, cacat, dan palsu. Sayangnya,
jimat King Heaven Devourer ini berbeda. Bagaimanapun, Raja Pemecah Surga adalah orang yang menentang Legiun para dewa. Karena itu, dia pasti lebih kuat dari level Godmit. Dunia kultivasi terdiri dari 9 fase level Energy Arts, 9 perebutan level Leviathan, 9 transformasi level legendari, 9 langkah level Great Sage, 9 ordo level Demi Immortal, 9 tahap level penghancur, dan 9 divisi level Godmit. Adapun apa yang terjadi setelah itu, Yang Qi tidak yakin. Di dunia fana, level tertinggi yang mungkin adalah Demi Immortal urutan ke-9. Adapun Demolishers dan Godmites, mereka hanya muncul di dunia abadi. Level setelah Godmit mendekati wilayah Legiun para dewa tidak ada informasi tentang itu yang pernah menyebar di luar dunia abadi. Yang Qi tidak memiliki cara untuk memahami hal-hal seperti itu. Bagaimanapun, dia masih hanya seorang Great Sage langkah kedua. Dia jauh dari level penghancur, apalagi level Godmit. Saat Yang Qi terus menuangkan energi sejati Ibu Baptis ke dalam pesona ular kekaisaran, pertempuran berkecamuk di luar. Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya sama-sama batuk darah, tetapi pada saat yang sama melepaskan gerakan mereka yang paling ganas dan mematikan. Keduanya mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan 27 jimat itu. Baiklah, perhatikan Raja Langya ini. Kekakuan makrokosmos semangat Kaisar Agung. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan luka berdarah terbuka di sekujur tubuhnya saat dia memanfaatkan beberapa entitas perkasa untuk memberkati dirinya dengan kekuatan. Seketika, keilahian anima destiny yang baru lahir yang merupakan pagoda agungnya berubah menjadi sesuatu yang murni terbuat dari darah. Kemudian suara gemuruh yang intens bergema saat pagoda itu melesat ke arah Raja Langya. Mencari mati bagus. 9 surga Langya energi pertempuran besar pembantaian tentara segudang. Raja Langya juga batuk darah saat awan darah besar muncul di atasnya, diisi dengan pasukan kereta dan prajurit yang tampaknya adalah tentara surgawi dari dunia abadi, siap untuk melakukan pembantaian massal. Awan pendukung surga berperang melawan semua pasukan dunia abadi dapat meratakan iblis dan iblis. Raja Langya memimpin pasukan tentara surgawi yang haus darah melawan Kaisar Agung Rich Subur dalam apa yang tampaknya menjadi momen klimaks di mana kemenangan dan kekalahan akan ditentukan. Jika pertempuran tidak selesai pada saat ini, siapapun yang keluar di bagian bawah bentrokan ini tidak akan mampu menang pada akhirnya. Kesempatan yang sempurna, pada saat itulah Yang Qi memutuskan untuk bergerak. Namun, dia tidak mengganggu pertempuran antara Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya. Tidak ada yang dia lakukan akan memiliki pengaruh besar pada hasilnya. Bahkan tidak meledakkan Gatwem purbanya akan melakukan apapun. Namun, rayap pun dapat merusak bendungan. Bersiaplah untuk memakan seekor ular tua kekacauan primal. Yang Qi mendorong kekuatannya dari Gat Mammoth penghancur neraka ke batas tertinggi, memanggil sejumlah besar energi sejati untuk membentuk citra seorang Gat Mammoth, yang kemudian dia kirimkan ke jimat. Mengaum. Jimat itu merespons dengan meledakkan kekuatan dan energi aneh yang mengubahnya menjadi ular besar yang terbentuk dari kekacauan utama, yang segera melesat ke arah pertarungan. Yang Qi tidak menahan apapun, dan hasilnya adalah kekuatan serangan yang setara dengan Demi Immortal Orde ke-6. Tingkat kekuatan itu tidak bisa melukai mantra ular kekaisaran. Bahkan seorang penghancur tidak dapat membahayakan jimat yang diciptakan oleh Raja Surga Devourer, dan faktanya, Godmites juga tidak. Adapun 27 jimat lainnya, mereka tidak cukup kuat untuk benar-benar menimbulkan masalah bagi Kaisar Agung Rich Subur atau Raja Langya. Tetapi, WHIZZZ, jimat Yang Qi memasuki medan perang dan bergabung dengan 27 jimat lainnya, yang menyebabkan mereka semua tiba-tiba berdenyut dengan kehendak Raja Surga Devourer kuno. Sekarang jimat itu dipenuhi dengan energi kekuatan dari Gat Mammoth penghancur neraka, yang menyebabkan ular tua yang sangat besar muncul tepat di tengah pertarungan. Ular itu langsung melesat tinggi di atas medan perang, secara bersamaan berubah menjadi 28 bintang besar. Ini bukan bintang biasa, melainkan bintang abadi. Masing-masing bintang itu mewakili dunia abadi, dan secara total mereka menciptakan 28 rumah kuno. Itu adalah formasi mantra yang sangat besar dan mematikan. Raja Langya dan Kaisar Agung Richlus segera merasakan bahwa sesuatu sedang terjadi. Apa itu mengapa ini terjadi? Sial! Itu adalah rumah 28 dari dunia abadi. Tidak mungkin aku bisa bertahan melawan itu. Seseorang mengaktifkan jimat ular kekaisaran. Sialan, badai kehancuran mulai menyapu persimpangan dunia, mengerahkan kekuatan sedemikian rupa sehingga seluruh tempat bergetar di ambang kehancuran. Desis, kembali ke God Legion Paradise, Yang Qi mengeluarkan beberapa pil abadi dan mulai memasukkannya ke dalam mulutnya. Belum pernah dia menguras dirinya separah ini.
Dia merasa basis kultivasi dan meridiannya benar-benar kering. Syukurlah dia memiliki cacing baptis untuk terus memberi daya pada God Legion Paradise-nya, jika tidak, gelombang kejut dari ledakan itu akan membunuhnya. SWAT 17 juga membantu melindunginya dari pukulan, sambil berteriak, bersiaplah. Dengan menuangkan semua energi sejati Ibu Baptis yang bisa dia kumpulkan ke dalam pesona ular kekaisaran, Yang Qi telah memprovokasi transformasi yang paling mengejutkan. Kehendak Raja Surga Devourer kuno sepenuhnya disadap, dan semua 28 jimat melepaskan tingkat kekuatan tertinggi mereka. Akibatnya, jimat berubah menjadi 28 rumah dari dunia abadi dan Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya terperangkap dalam kekuatan mereka. Namun, kedua demi immortal menyerang balik dengan segala yang mereka bisa kumpulkan dan formasinya hancur. Primal Chaos mengamuk, menghancurkan pesawat yang tak terhitung jumlahnya di persimpangan dunia. Jeritan terdengar saat Kaisar Agung Richlus dan Raja Langya terluka parah dan didorong hingga hampir mati. Sudah waktunya, pikir Yang Qi. Setelah memulihkan sebagian energinya, dia tahu bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk masuk dan bergerak. Tangan satu dewa menangkap duniawi. Gemuruh. Ini adalah sikap alam, dan segera setelah dilepaskan, semua dari 28 jimat, yang baru saja terkena serangan yang menghancurkan, mulai bergegas ke arahnya. Melalui satu jimatnya, Yang Qi mampu menangkap dan mengendalikan yang lainnya. Itu dibuat lebih mudah oleh fakta bahwa 27 jimat lainnya sangat lemah saat ini. Begitu dia memiliki jimat, Yang Qi mulai memperbaikinya untuk digunakan sendiri dengan darah satu dewa. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka sangat efektif melawan jimat ini, oleh karena itu hanya butuh beberapa saat untuk menghubungkan mereka dengan keilahiannya yang baru lahir. Dia juga mengirim beberapa energi vital mereka ke Gatwam Purba. Yang Qi akrab dengan struktur umum jimat setelah penelitian yang baru saja dia lakukan, dan dia tahu bahwa momen kelemahan ini adalah kesempatan sempurna untuk mengambil kendali penuh dari mereka. Mereka berisi kehendak Raja Surga Devourer, dan jika keinginan itu tidak ditekan, mereka akan dengan mudah dapat menggunakan kekuatan dari Myriad Worlds Monarch Chart untuk pulih. Jika itu terjadi, mereka akan sulit dikendalikan dan berpotensi mematikan. Ini luar biasa, saya memiliki semua 28 jimat. Jika Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya tidak bertarung selama ini, itu tidak akan pernah terjadi. Berkat apa yang telah saya pelajari, dan sifat seni energi saya dapat memanfaatkan rahasia mendalam mereka bahkan lebih baik daripada demi immortal. Begitu 28 jimat berada di surga Legiun Dewanya, dia terkejut menemukan bahwa mereka mulai membentuk kembali menjadi 28 rumah. Akibatnya, energi sejatinya yang sebelumnya terkuras mulai pulih, dan pada kenyataannya, menjadi lebih halus dari sebelumnya. Pada saat yang sama, ular tua kekacauan primal mulai mengkristal dalam hukum magis ruang di surga Legiun Dewanya. Gatwam berteriak kegirangan, dan bahkan SWAT 17 bisa merasakan kekuatan yang luar biasa. Aku tidak percaya bahwa jimat Raja Surga Devourer begitu kuat. Pedang 17 berkata, hanya 28 dari mereka yang ajaib bagaimana jadinya jika Anda mengumpulkan ke-3000 itu. Pedang 17 memiliki tulang pedang di dalam dirinya, dan saat aura ular tua-tua kekacauan menyentuh mereka, dia menjadi lebih fleksibel dan gesit. Tentu saja, Yang Qi lebih diuntungkan. 100 juta partikel tiba-tiba bergejolak di dalam dirinya seolah-olah mereka akan terbangun setiap saat. Saudara muda, kata pedang 17, dengan 28 jimat itu, energi sejatimu cukup untuk melawan demi Immortal Orde 6, atau bahkan mungkin Ordo ke-7. Mempertimbangkan bahwa Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya benar-benar lelah sekarang, ini akan menjadi waktu yang tepat untuk mengalahkan mereka. Dengan mata berkilat jahat, dia melanjutkan, kami bisa mengambil harta mereka, dan kamu bahkan bisa memberi makan mayat mereka ke cacing baptismu untuk mendorong pertumbuhannya. Pikiran yang sama telah terjadi pada Yang Qi, dan itu terutama benar mengingat bahwa esensi Grand Emperor Richlus akan sangat membantu dalam mengubah benua Sage Monarch menjadi sebuah planet. Mempertimbangkan bagaimana dia baru saja mencoba membunuh mereka, jelas dia bukan orang yang baik dan penyayang, jadi Yang Qi tidak merasa kasihan padanya sama sekali. Tanpa ragu sedikit pun, dia melambaikan tangannya dan mengirim aliran energi sejati ke 28 jimat yang baru saja dia peroleh. Jimat dengan rakus melahap energinya, lalu terbang keluar untuk membentuk formasi mantra dari 28 Mansions lagi. Saat kekuatan formasi mantra melesat ke arah Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya, Yang Qi mulai menyanyikan Eternal Heavenly Aria lagi. Pada saat yang sama, dia melepaskan kelima gerakan tangan satu dewa, mengarahkan serangannya ke Raja Langya. Mendera, Raja Langya tidak punya waktu untuk bereaksi dan tinjunya menghantam dadanya,
mengirimkan getaran yang merusak ke seluruh tubuh kedagingannya dan menyebabkan dia muntah seteguk darah. "Bajingan!" dia berteriak. "Kaulah yang membunuh 6 iblis Langyaku. Sekarang kamu menyergapku." Betapa beraninya. Tampak seperti binatang buas yang terpojok, dia mengaitkan jari-jarinya ke dalam mantra darah dan mengulurkan tangannya. Langya surga sejati tanah terberkati Dao Agung 81 Paragon. Proyeksi seluruh dunia abadi muncul dari tangannya, diikuti oleh pasukan tentara dan perwira surgawi. Dia seperti seorang kaisar abadi, memanggil pasukannya untuk memusnahkan iblis-iblis yang sempurna yaitu Yang Qi. "Bodoh. Anda sangat lemah sekarang sehingga Anda bahkan tidak bisa melepaskan 1/100 dari kekuatan normal Anda, dan saya memiliki 28 mantra ular kekaisaran di pihak saya. Aku akan menghancurkanmu semudah menghancurkan telur dengan batu." Yang Qi melepaskan aliran energi sejati lainnya ke dalam 28 jimat, yang berubah menjadi ular tua kekacauan primal lagi. Seketika, ular itu mulai memakan pasukan surgawi Raja Langya. Kemudian Yang Qi mendekat dan memukul dada Raja Langya dengan tinju lagi. Kekuatan ular tua primal Chaos memasuki Raja Langya, dan, sebagai hasilnya, dia mulai melemah saat hukum magisnya diserap. Dalam sekejap mata, Raja Langya turun ke 1/1000 dari tingkat dasar budidaya aslinya. Jeritan kesakitan terdengar saat dia diseret ke surga Legiun Dewa Yang Qi dan diikat dengan belenggu. Raja Langya bukan lagi sosok yang perkasa dan jahat sebagai gantinya, dia berteriak saat dia perlahan kehabisan tenaga dan terbunuh. Berbalik, Yang Qi berkata, "Jangan pernah berpikir untuk berlari, Kaisar Agung Kaya Subur. Kamu terlalu lemah untuk melarikan diri dari 28 mantra ular kekaisaran ini." Dengan lambaian tangannya, dia mengirim jimat ke dalam formasi yang sama seperti sebelumnya, menjebak Kaisar Agung Rich Subur. Grand Emperor Richelieu sebenarnya tidak berniat lari. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pil obat seukuran kepalan tangan untuk mengatasi kehilangan energi dan luka-lukanya. Sayangnya, dunia kecilnya rusak parah, sehingga lautan energinya tidak mungkin pulih dalam waktu singkat. Menatap Yang Qi dan formasi 28 Mansions, dia berkata, "Tidak buruk, nak. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun yang bisa kamu lakukan untuk mengendalikan 28 jimat itu. Anda benar-benar menempatkan Raja Langya dan saya dalam situasi yang buruk. Namun, Anda sendiri kehabisan energi. Dalam keadaanmu saat ini, aku bisa membunuhmu 100 kali lipat. Anda membuat kesalahan di sini. Saya Kaisar Agung Kaya Subur, penakluk dunia. Bagaimana mungkin aku bisa mati di tangan orang yang bukan siapa-siapa sepertimu? Lepaskan aku segera, dan aku akan berpikir untuk menyelamatkan hidupmu." "Kau salah, Kaisar Agung Kaya Subur," kata pedang 17. "Adik juniorku bukan siapa-siapa. Dia murid ke-18 dari Invincible Society di Titan Emperor Collegium. Aku yang ke-17. Anda mungkin pernah mendengar tentang tuan kami, Dugu yang tak terkalahkan, dan Anda tahu betapa superiornya dia dari Anda." "Dugu yang tak terkalahkan," Kaisar Agung Richelieu berkata, tampak terkejut. "Jadi, kamu muridnya kembali pada hari-hari sistem planet Yorewild, dia dan saya berteman, semacam, di Titan Emperor Collegium. Bagaimana kalau kita mengubah senjata perang menjadi hadiah dari batu giok dan sutra? Percayalah, itu tidak akan semudah yang Anda pikirkan bagi Anda berdua untuk membawa saya keluar. Saya baru saja mengkonsumsi pil Life Death Dragon Revolution. Aku pasti cukup kuat untuk menghadapi jimat itu, dan kalian berdua jauh lebih lemah dari mereka." "Ah, benarkah?" kata Yang Qi. Dia telah memperhatikan dengan seksama keadaan Kaisar Agung Richelieu dan tahu bahwa dia sedang dalam pemulihan. Meskipun prosesnya akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, mungkin saja pria itu masih bisa melepaskan serangan mematikan. Lebih buruk lagi, mengeluarkan Raja Langya telah menghabiskan energi sejati Yang Qi yang cukup sehingga dia tidak sepenuhnya percaya diri dengan kemampuannya untuk menangani Kaisar Agung Kaya Subur. Karena itu, dia perlu membeli sedikit waktu untuk mengumpulkan energi. Mudah-mudahan, dia bisa mendapatkan kekuatan yang cukup untuk melancarkan serangan besar-besaran dengan 28 jimat, serangan yang diharapkan akan membunuh Kaisar Agung Rich Subur. Ubah senjata perang menjadi hadiah batu giok dan sutra itu lucu, Kaisar Agung Kaya Subur. Anda benar-benar baru saja mengancam akan membunuh kami. Dan saat kita pertama kali bertemu, kau mencoba membunuh kami dengan darah dingin. Untungnya saya cukup cepat untuk menghindari serangan itu, jika tidak, saya akan menjadi jiwa pendendam sekarang. Yang mengatakan, kami memiliki koneksi kami. Lagi pula, saya dari benua Kaya Subur, dan saya memperoleh pagoda Kaisar Agung yang sebenarnya di sana. Apa Anda dari benua Kaya Subur dan Anda memiliki pagoda Kaisar Agung saya? Kaisar Agung Richelieu tampak sangat terkejut.
Melihat lebih dekat pada Yang Qi, dia berkata, saya membuat benua kaya subur dari sepotong hati Yorewild tua. Meskipun kecil, sebenarnya sangat penting. Ini memiliki basis energi paleokeos serta formasi abadi kuno, termasuk portal teleportasi. Ini seperti batu loncatan. Semuanya hanya mungkin terjadi karena tangan yang terputus dari seorang tetua abadi primal chaos. Setiap orang yang lahir di sana memiliki aliran energi khusus di dalamnya. Yang Qi mendengus. Aliran energi aku tidak peduli. Saya sudah menggabungkan benua kaya subur dengan benua barat, dan bahkan menambahkan benua gempa fajar ke dalamnya. Ini adalah tanah baru sekarang, yang disebut benua Sage Monarch. Dengar, Kaisar Agung Kaya Subur, Anda kuat, dan hubungan Anda dengan esensi benua kaya subur sangat penting. Anda akan mati hari ini, dan nanti saya akan mengorbankan Anda untuk meningkatkan esensi dari benua baru saya dan membantunya menjadi sebuah planet. Oh, jadi itu rencanamu. Tidak buruk. Saya menumpahkan darah, keringat, dan air mata membuat benua kaya subur, namun saya tidak pernah bisa menyelesaikan pekerjaan. Kemudian, saya akhirnya terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart. Tiba-tiba, niat membunuhnya memudar dan dia mulai tertawa. Apa yang lucu? Yang Qi bertanya. Pemborosan sumber daya konyolmu. Benua kaya subur tidak seharusnya menjadi sebuah planet, dan Anda tidak dapat membuatnya menjadi satu bahkan jika Anda mencobanya. Itu dibuat dari bagian khusus benua Yorewild, dan jika saya tidak berakhir di Myriad Worlds Monarch Chart, saya akan kembali untuk menggunakannya dengan benar. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberitahu Anda rahasia benua kaya subur, dan Anda membiarkan saya pergi. Apa yang kamu katakan? Apakah benar-benar ada rahasia lain mengenai benua kaya subur, pikir Yang Qi. Dia sudah lama menjadikan benua itu miliknya dan mencarinya selengkap mungkin. Dia tahu tentang energi paleokeos dan formasi abadi. Adapun formasi, beberapa rusak sangat parah sehingga bahkan ibunya tidak bisa memperbaikinya. Yang lain tertulis dengan koordinat spasial yang sangat kuno sehingga dia tidak bisa memahaminya. Dengan mata berkedip-kedip, Kaisar Agung Rich Subur melanjutkan, seorang manusia tidak mungkin mengungkap kebenaran tentang benua kaya subur. Ada satu formasi mantra yang rusak di sana yang, jika diperbaiki, dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke dunia abadi. Memahami dengan kata lain, Anda bisa naik ke pesawat abadi tanpa harus menjadi penghancur terlebih dahulu. Ini adalah formasi yang diciptakan oleh para leluhur di Yorewild kuno. Formasi abadi, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau perbaiki sendiri. Namun, saya memiliki warisan kuno yang memungkinkan saya melakukan hal itu. Selain itu, saya juga mendapatkan pencerahan selama puluhan ribu tahun dari sini di Myriad Worlds Monarch Chart. Saya dapat dengan mudah memperbaiki formasi itu, selama saya keluar dari tempat ini. Jadi apa yang Anda pikirkan? Tanpa saya, Anda terjebak. Kaisar Agung Rich Subur cukup terkesan dengan pidatonya, dan yakin itu cukup untuk meyakinkan Yang Qi. Formasi memiliki kekuatan untuk mengirim seseorang ke dunia abadi sebelum menjadi penghancur, pikir Yang Qi. Itu mengesankan, kata SWOT 17. Bahkan Kolegium Kaisar Titan tidak dapat melakukan sesuatu yang menantang surga seperti itu. Sebenarnya, saya ragu itu benar. Jika formasi seperti itu ada, Titan Emperor Kolegium akan menyadarinya. Kaisar Agung Rich Subur tertawa dingin. Kamu pikir kamu benar-benar pintar, bukan? Baiklah, izinkan saya menjelaskan hal-hal untuk Anda. Di era kuno, Titan Emperor Kolegium selalu menganggap Yorewild sebagai yang paling kuat dari semua sistem planet. Faktanya, meskipun Kolegium itu dikatakan mengawasi 4 satwa liar, mereka tidak akan pernah bisa menghasilkan ahli sebanyak suku liar dahulu. Jadi apa yang membuatmu berpikir Kolegiummu akan tahu semua rahasianya? Apakah kamu bercanda? Ada banyak rerun Mahadewa di dalam sistem planet Yorewild lama yang tidak akan pernah berani dimasuki oleh Titan Emperor Kolegium Anda. Bahkan tidak abadi. Dengar, anak nakal. Jika kita bisa pergi ke dunia abadi bersama, apa gunanya dendam? Sumber daya yang tersedia di sana jauh melampaui apapun dari dunia fana. Anda bahkan tidak bisa membayangkan. Setelah Anda berada di sana, Kaisar Agung Richlus tidak berbohong tentang itu. Perbedaan antara dunia fana dan dunia abadi sangat besar. Kekuatan, sumber daya, hukum magis, dan segala sesuatu di surga di atas sedemikian rupa sehingga bahkan individu biasa dari dunia fana yang sampai di sana dapat dengan mudah menjadi orang bijak hebat. Dan di dunia abadi, ada demi immortal yang berkali-kali lipat dari yang ada di bawah. Jika Yang Qi dapat memperbaiki formasi abadi itu dan menggunakannya untuk mendapatkan sumber daya dari dunia abadi, anak-anak dari klan yang akan mencapai kemajuan yang spektakuler.
Mungkin hanya butuh beberapa ratus tahun bagi klannya untuk mengalahkan Titan Emperor Collegium. Konon, gagasan pergi ke dunia abadi tidak terlalu menarik bagi Yang Qi saat ini. Yang perlu dia lakukan adalah mendapatkan kekuatan dari neraka. Energi yang tersedia di neraka euforia atau neraka Yamas mungkin buruk bagi kebanyakan orang, tetapi sejauh yang dia ketahui, itu adalah kekuatan universal tingkat tinggi dan sebenarnya lebih bermanfaat baginya daripada apapun dari dunia abadi. Tentu saja, teman-teman dan keluarganya tidak bisa masuk neraka. Pergi ke neraka untuk pelatihan sementara adalah mungkin, tetapi energi vital di sana pada akhirnya akan menggerogoti kemanusiaan seseorang, yang menyebabkan konsekuensi yang membawa malapetaka. Untuk beberapa alasan, saya merasa bahwa badai besar akan menghantam dunia fana. Haruskah saya mencoba memperbaiki formasi itu dan membawa orang-orang saya ke dunia abadi, meskipun kebanyakan orang memuja dan mengagumi dunia abadi, Yang Qi berbeda. Baginya, budidaya kekuatan God Mammoth penghancur neraka jauh lebih unggul. God Mammoth dapat menekan jutaan demi jutaan pesawat neraka, oleh karena itu dunia abadi tidak terlalu mengesankan. Setelah memikirkan masalah itu sejenak, dia mendengus dingin. Itu adalah kata-kata yang cerdas dan menyanjung, Kaisar Agung kaya subur. Sayangnya, saya tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Seperti yang saya katakan, saya akan membunuh Anda dan mengekstrak hukum magis Anda. Kemudian, setelah saya meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart, saya hanya akan mengekstrak informasi tentang formasi abadi. Dia maju selangkah dan meluncurkan tangan satu dewa langsung ke kepala Kaisar Agung Richelieu. Sialan, bocah. Apakah Anda benar-benar berpikir saya mengoceh dengan harapan Anda membiarkan saya pergi? Saya hanya perlu sedikit pulih. Kaisar Agung Richelieu menerjang ke depan untuk menyambut serangan telapak tangan Yang Qi. Lihat apakah kamu bisa mengambil langkah ini. Tinju Ibu Femina yang mendalam pertarungan surgawi, pukulan duniawi cahaya emas Femina yang mendalam. Kaisar Agung Richelieu melompat, lalu turun menuju Yang Qi dengan kekuatan seperti laut dan neraka. Pada saat yang sama, proyeksi energi sejati dari pagoda makrokosmos muncul di atas kepalanya. Aku sangat sadar kamu menggunakan kekuatan pil abadi untuk memulihkan energimu sekarang. Sayangnya untukmu, kecepatan pemulihanku jauh lebih cepat. Pada titik ini, Yang Qi sudah cukup mahir dalam menggunakan mantra ular kekaisaran dan berhasil menghilang tepat ke dalam formasi yang diciptakan oleh 28 jimat. Oh, semburan energi vital meletus dari formasi saat Yang Qi sekali lagi menggerakkan mereka untuk menghasilkan ular tua kekacauan primal. Saat Grand Emperor Richelieu mendekat, ular itu membuka mulutnya dan melahapnya. Jeritan menyedihkan terdengar, yang kemudian dengan cepat terputus. Beberapa saat kemudian, dia seperti Raja Langya secara fisik mati dan disegel di surga Legiun Dewa, direduksi menjadi sumber kekuatan saat hukum magisnya dicabut. Tentu saja, meskipun secara fisik sudah mati, jiwa dan pikirannya masih aktif. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saya Kaisar Agung kaya subur. Saya menciptakan benua kaya subur. Anda dilahirkan sebagai warga negara saya. Ini adalah pembunuhan. Jadilah anak yang baik dan bantu saya memperkuat domain saya. Jangan khawatir, Anda tidak akan benar-benar mati di sana bahkan jika Anda menginginkannya. Esensi Anda terlalu penting. Setelah kita keluar dari sini, aku akan mengeringkanmu. Yang Qi melambaikan tangannya, menarik tas harta karun magis Grand Emperor Richelieu dan pengocok kuda dari God Legion Paradise. Grand Emperor Richelieu telah berada di Myriad Worlds Monarch Chart selama bertahun-tahun dan memiliki banyak harta berharga. Misalnya, pengocoknya dipenuhi dengan energi abadi, dan jelas merupakan item abadi sejati. Gerakannya yang paling kasual akan mengirimkan cahaya perak mengalir keluar untuk membentuk jaring besar yang bisa menangkap hampir semua lawan. Itu adalah kocokan awan padat dunia abadi. SWOT 17 berkata, menghela nafas kekaguman. Kembali di Titan Emperor Collegium, hanya siswa kerajaan ke atas yang memiliki akses ke item abadi seperti itu. Mari kita lihat apa lagi yang dimiliki Kaisar Agung kaya subur ini di dalam tas harta karun magisnya. Oh, bagaimana dengan tas Raja Langya? Keduanya adalah jagoan besar di Myriad Worlds Monarch Chart. Mereka pasti memiliki hal-hal yang luar biasa. Ini, kakak, kata Yang Qi sambil menyerahkan kedua tas itu. Aku akan membiarkanmu melakukan inventarisasi. Simpan apapun yang Anda inginkan. SWOT 17 melakukan hal itu. Setelah mengobrak-abrik tas sejenak, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, mengejutkan Yang Qi. Begitu banyak pil abadi, dia berkata, harta karun magis, barang abadi ada teks Taois juga, dan batu abadi. Ini adalah dua harta karun dengan proporsi yang sangat besar.
Mahadewaku, melambaikan tangannya, dia menghasilkan benda abadi yang tampak seperti gunung. Ini adalah Gunung Heaven King. Aku tidak percaya. Gunung surga. Kekuatan penindasannya tak tertandingi, dan jika Anda menambahkannya ke dunia kecil, Anda bisa membuatnya sangat stabil. Itu bahkan akan menekan fluktuasi energi vital di luar angkasa. Kamu memiliki tubuh pedang, kan, dan domain pribadi Anda telah berubah menjadi ruang bawah tanah pedang. Menambahkan gunung itu ke dalamnya akan sempurna. Dengan itu, Yang Qi melihat ke dalam tas juga. Hei, lihat, ada beberapa pedang ajaib di sini, kenapa kamu tidak menambahkannya juga? Saat Yang Qi berkomentar, SWOT 17 merasakan semacam tanda segel di dalam salah satu tas yang cukup penuh dengan energi pedang. Itu bukan pedang ajaib, itu tulang pedang. Energi pedang yang memancar keluar dari tas harta karun ajaib itu tidak berasal dari pedang, tapi sepotong tulang. Itu putih seperti salju, berdenyut dengan energi dingin, dan ditutupi dengan desain yang rumit. SWOT 17 mengulurkan tangan dan meraihnya, dan saat dia mengayunkannya di udara di depannya, cahaya menyilaukan bersinar darinya dan desain di permukaannya berubah menjadi garis-garis skrip. Ada banyak jenis, termasuk skrip burung, skrip segel, skrip hieroglif, dan bahkan skrip abadi. 1. Ada ribuan dari mereka, tetapi semuanya adalah variasi dari karakter yang sama pedang. Sejumlah karakter pedang mengalir hampir seperti sungai. Yang lebih menarik adalah bahwa mereka tidak diukir di permukaan tulang, tetapi ada di sana secara alami. Masing-masing membawa arti yang berbeda, termasuk aspek yang berbeda dari kehendak pedang, energi pedang, keilahian pedang, dan hati pedang. Ini tulang 1000 pedang. SWOT 17 berseru dengan gembira. Menurut cerita, jika seseorang mengolah dao pedang ke tingkat tertinggi dan mendapatkan pencerahan pedang yang paling dalam, tubuh mereka akan menjadi lebih tajam dari pedang. Energi pedang akan menjadi bagian dari tulang mereka dan akhirnya membentuk karakter pedang. Jika saya menyerap tulang pedang ini, teknik pedang saya akan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Paling tidak, saya akan menjadi 10 kali lebih kuat dari saya sekarang. Sayang cuma ada satu potong. Ini jelas berasal dari beberapa pembudidaya pedang sempurna yang meninggal dalam meditasi, tetapi harus ada mayat yang lengkap. Dengan semua tulang bersama, itu akan menjadi kerangka 10.000 pedang. Jika saya mendapatkan sesuatu seperti itu, saya dapat dengan mudah membunuh musuh yang 3 atau 4 tingkat lebih tinggi dari saya. Dengan kata lain, demi Immortals urutan kedua dan ketiga. Dan mereka yang berada di urutan keempat mungkin di luar kemampuanku untuk membunuh, tetapi mereka juga tidak akan bisa membunuhku. 2. Tulang pedang, kata Yang Qi, menghela nafas kagum. Bahkan hanya dengan melihat banyak karakter pedang, dia bisa membayangkan pencerahan apa yang bisa diberikan tulang ini mengenai dao pedang. Tentu saja, itu tidak akan banyak membantu Yang Qi. Dia tidak mengembangkan teknik pedang atau fokus pada ketajaman, melainkan pada kekuatan yang mengesankan untuk menghancurkan segalanya. Mahadewa yang berdaulat ada di atas semua ciptaan, mengendalikan kosmos, dan menghirup dan menghembuskan matahari dan bulan. Suara mendesing. Pedang 17 menyerap tulang, dan sesaat kemudian basis kultivasinya berdenyut dengan aura pedang surgawi. Seketika, kehendak pedangnya, energi pedang, keilahian pedang, dan teknik pedang semuanya menjadi lebih dalam. Untuk indera Yang Qi, pedang 17 tampaknya tiba-tiba menyusut menjadi titik seperti ujung pedang. Jika SWOT 17 menginginkannya, dia bisa memfokuskan semua kekuatan dan energinya ke dalam satu titik itu dan menggunakannya untuk menaklukkan setiap rintangan. Bahkan tangan Yang Qi dari satu dewa pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dalam hal kekuatan serangan yang tepat, tidak ada seni energi Yang Qi yang bisa dibandingkan dengan SWOT 17. Satu-satunya taktik Yang Qi saat menghadapi lawan yang kuat adalah menghancurkan pertahanan orang tersebut. Tapi SWOT 17 bisa menjadi ujung pedang yang tajam dan menembus pertahanan seperti itu. Baiklah, saudara muda, aku harus mencari lebih banyak tulang pedang. Hal-hal ini sempurna untuk fisik berbasis pedang yang saya kembangkan. Bahkan hanya dengan pencerahan dari tulang tunggal ini, aku seharusnya bisa menembus ke tingkat demi immortal segera setelah kita keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart. Baik, mari kita pergi. Tidak ada hal lain di dalam tas harta karun ajaib yang bisa memberi mereka manfaat langsung, jadi mereka berdua terus menjelajahi persimpangan dunia dengan harapan menemukan harta karun. Semakin dalam mereka, semakin Yang Qi menyadari bahwa ruang di sini tidak dapat diprediksi dan tidak menentu. Terkadang selembut air, dan terkadang sekeras baja. Bahkan demi immortal yang mencoba melakukan perjalanan melalui tempat-tempat seperti ini akan mengalami kesulitan dan harus melewati area tertentu. Beberapa kali,
Yang Qi melaju kencang hanya untuk bertemu dengan ekspresi ruang yang sangat padat seperti gunung. Dampak belaka menyebabkan God Legion Paradise-nya bergetar hebat. Kadang-kadang, dia akan menemukan dirinya dalam labirin kekerasan spasial, yang harus dia navigasikan dengan susah payah. Untungnya, dia memiliki cacing baptis purba, yang cukup kuat untuk memakan menembus dinding labirin seperti itu. Berjam-jam berlalu tanpa satu harta pun muncul, atau pembudidaya lainnya. Namun, persimpangan dunia begitu besar sehingga bahkan jika jutaan demi jutaan pembudidaya hadir, mereka akan seperti butiran pasir yang dilemparkan ke sungai. Untungnya, perjalanan itu sendiri bermanfaat bagi Yang Qi, dan terutama energi sejatinya. Saat cacing baptis purba memakan ruang di sekitarnya, itu menyebabkan lautan energi Yang Qi meluas dan surga legiun dewanya tumbuh lebih stabil. 28 mantra ular kekaisarannya juga semakin kuat. Faktanya, dia sekarang yakin bahwa dengan energi sejati yang cukup, dan bantuan dari jimat ular, dia benar-benar dapat melawan musuh yang lebih dari 10 level dari dirinya. Seperti harta magis biasa, benda abadi sejati memiliki kekuatan yang terbatas jika mereka dipenuhi dengan terlalu banyak energi sejati, mereka akan meledak. Dan ketika itu terjadi, maut abadi di dalamnya akan menghilang. Namun, pesona ular kekaisaran berbeda. Selama mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka dapat digunakan untuk menghentikan makhluk abadi. Kekuatan King Heaven Devourer tidak diragukan lagi. Saat ini, masalahnya bukanlah kelemahan dari item tersebut, melainkan fakta bahwa Yang Qi tidak memiliki energi sejati yang cukup. Jika dia bisa membangkitkan semua 840 juta partikel di dalam dirinya, dia akan berada di level tetua teladan utama di Titan Emperor Collegium. Mengaum, saat Yang Qi dan Pedang 17 sedang melintasi labirin spasial, mereka tiba-tiba mendengar raungan datang dari suatu lokasi yang jaraknya tidak diketahui. Ada sesuatu tentang frekuensi suara yang menyebabkan Gatwem Purba Yang Qi menggigil, hampir seperti suara familiar dari ibunya yang memanggilnya. Cacing baptis purba lainnya, kata Yang Qi, tapi itu jauh lebih kuat dari milikku. Cacing baptis Yang Qi bukan lagi larva. Itu sudah berada di tahap kedua dari siklus hidupnya dan sekuat demi immortal yang lebih besar, atau mungkin bahkan sedikit lebih kuat dari itu. Namun, masih banyak yang harus dilakukan. Dari fluktuasi auman barusan, dia yakin bahwa ini setidaknya adalah cacing baptis tahap kelima, sesuatu yang sangat kuat sehingga bahkan lusinan iblis-iblis atau manusia dengan level yang sama tidak dapat menahannya. Ayo, mari kita periksa, kata SWOT 17. Kita terlalu jauh ke persimpangan dunia untuk kembali sekarang. Entah kita melakukan ini dengan spektakuler, atau kita mati mencoba. Yang Qi sadar bahwa mereka telah mencapai titik di mana menemukan jalan kembali akan terlalu sulit. Hal terbaik adalah terus maju dan mencari jalan keluar. Bagaimanapun, baik dia maupun SWOT 17 tidak memiliki keinginan besar untuk kembali ke Myriad Worlds Monarch Chart. Satu-satunya hal yang menunggu mereka di sana adalah kematian. Yang Qi segera meminta kekuatan cacing baptisnya untuk mengirimkan 28 jimat, yang berubah menjadi ular tua kekacauan primal. Dengan ular itu, dia bisa melakukan perjalanan jauh lebih mudah, meskipun dengan mengorbankan banyak energi sejati. Fluktuasi energi datang dari depan. Ular tua primal chaos melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah itu adalah bagian dari primal chaos itu sendiri. Tak lama kemudian, mereka tiba di alam eksistensi yang sangat besar, tanah yang luas berwarna api, seperti sarang besar yang tergantung di sana di ruang persimpangan dunia. Dan di tengah sarang ada ulat besar yang menyemburkan api. Itu bukan api biasa, melainkan manifestasi puncak dari hukum magis ruang angkasa yang disebut api luar angkasa. Itu sangat kuat dan bisa menghancurkan apapun yang disentuhnya. Dibandingkan dengan api seperti itu, bahkan kultivator terkuat pun akan seperti semut. Saat Yang Qi melihat sekeliling, dia melihat ada orang lain yang hadir. Ada Great Sage dan Demi Immortals, ribuan dari mereka, kebanyakan dari mereka berdiri di dalam formasi mantra. Mereka jelas mengepung pesawat yang berapi-api ini dengan harapan menangkap cacing baptis. Di antara mereka adalah orang-orang hebat yang mirip dengan Raja Langya dan Kaisar Agung Rich Subur, yang mengirim antek-antek mereka ke dalam pertarungan tanpa memperdulikan nyawa mereka. Begitu banyak ahli. Pedang 17 berseru. Saya pernah mendengar tentang beberapa orang ini. Ada Kaisar Diabolo dan Lady Motherwing, dan itu Empress Netherdark dan Guru Armis Maser. Semua orang ini terkenal di Myriad Worlds Monarch Chart, dan di sini mereka bekerja sama untuk mencoba menangkap Gatwem Purba itu. 3. Mereka semua adalah orang-orang terkenal yang Yang Qi tidak bisa berharap untuk bertarung secara langsung. Dia hanya mampu menghadapi Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya karena mereka lemah dan terluka,
tidak mampu mengerahkan lebih dari 1/100 kapasitas tempur penuh mereka. Tetapi tidak seorang pun di antara para ahli baru ini yang terluka. Selain cacing baptis besar di pesawat yang menyala, ada juga sejumlah besar telur, sekitar 100 gunung. Masing-masing telur itu mewakili kemungkinan larva, oleh karena itu semua orang yang hadir berusaha sekuat tenaga untuk berhasil di sini. Cacing baptis itu sangat kuat, kata Yang Qi. Hati saya menjadi dingin hanya dengan memikirkan seberapa besar kekuatan yang dimilikinya di substrukturnya. Namun, tampaknya lemah. Kenapa ya? Mungkin karena dia baru saja bertelur, kata SWAT-17. Biasanya, orang-orang ini tidak akan berani bergerak di sarang Gatwam seperti ini. Karena baru saja bertelur, cacing baptis itu sangat lemah. Bahkan hanya telur yang sangat menarik, dan mereka sudah menjadi fokus banyak perhatian. Pakar top dari semua jenis faksi yang terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart ada di sini, siap mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkannya. Yang Qi tidak kalah tamak. Telur-telur itu sama pentingnya baginya, dan dia hanya bisa membayangkan seberapa besar kendali atas hukum magis ruang angkasa yang akan dia miliki jika dia bisa memberikan semuanya kepada cacing baptisnya sendiri. Kemana dia bisa bepergian? Pikiran itu saja membuatnya menggigil karena antisipasi. Sayangnya, sepertinya tidak mungkin dia bisa mendapatkannya. Ada terlalu banyak ahli top di sini, dan mereka semua siap bertarung. Bahkan ada sekitar selusin yang sekuat Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya. Jika tak seorang pun, seperti dia mencoba bergerak, mereka bisa menghancurkannya menjadi bubur tanpa berpikir. Mudah-mudahan, dia bisa menemukan kesempatan. Begitulah cara dia berurusan dengan Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya. Selain itu, dia sudah jauh lebih kuat daripada saat dia berurusan dengan keduanya. Dan pada akhirnya, dia akan senang untuk mendapatkan bahkan hanya beberapa telur. Saudara muda, kata pedang 17, kami benar-benar, tentu saja, tidak bisa membiarkan sarang cacing baptis ini sia-sia. Cacing baptis Anda membutuhkan makanan, dan selain itu, saya ingin memiliki cacing baptis saya sendiri. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan beberapa telur itu. Lagi pula, satu-satunya Gatwamu tidak akan cukup untuk mengeluarkan kita dari Myriad Worlds Monarch Chart. Beberapa cacing baptis dapat digunakan untuk membuat formasi mantra spasial, dan itu adalah kesempatan terbaik kami. Jangan khawatir, kakak tetua, kata Yang Qi dengan sungguh-sungguh. Aku pasti akan membantumu mendapatkan cacing baptismu sendiri. Mari kita tetap pada bayangan dan menunggu kesempatan kita. Jika kita bertahan di tempat terbuka, kita akan terbunuh. Ada terlalu banyak ahli terkenal di sini. SWAT-17 menggigil karena kegembiraan. Namun, dia menjaga basis kultivasinya tetap fokus dan memanfaatkan kekuatan tulang 1000 pedang, membuat dirinya siap untuk menyerang pada saat itu juga. Berkat tulang itu, dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan meskipun masih menjadi jurus ke-8 tanpa batas, dia cukup kuat untuk mengalahkan demi Immortal Orde pertama, bahkan mungkin Orde kedua. Gemuruh. Pada saat yang hampir bersamaan dengan Yang Qi dan pedang 17 menyembunyikan diri, awan jamur muncul agak jauh. Dua demi immortal yang kuat baru saja mulai bertarung. Salah satunya adalah seorang wanita muda dengan pakaian kekaisaran, dan yang lainnya adalah seorang pria kekar dengan pedang sepanjang 300 meter. Mereka bertarung bahkan lebih sengit daripada Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya, sampai pada titik di mana para dewa dan Buddha akan mundur ketakutan, dan bahkan hantu dan iblis pun akan gemetar ketakutan. Itu Empress Netherdark dan Guru Armis Maser, kata SWAT-17. Beberapa puluh ribu tahun yang lalu, mereka menaklukkan banyak sistem planet. Tetapi setelah mereka masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart, mereka tidak pernah terdengar lagi. Semua orang mengira mereka tewas di dalam, tetapi ternyata, inilah mereka, lebih kuat dari sebelumnya. Mereka jelas tidak meningkatkan tingkat kultivasi mereka, jadi mereka pasti menggunakan cara lain untuk melepaskan kekuatan seperti itu. Mereka benar-benar mendominasi. Gelombang kejut energi vital yang besar meledak ke segala arah sebagai akibat dari pertempuran mereka. Fluktuasinya begitu kuat sehingga bahkan surga Legiun Dewa terguncang, tersembunyi seperti setitik debu di lipatan ruang. Bahkan, itu hampir tersingkir ke tempat terbuka. Untungnya, pencerahan Yang Qi tentang ruang telah mencapai titik kesempurnaan. Ditambah lagi, dia menyatu dengan Gatwamnya dan memiliki 28 mantra ular kekaisaran untuk menambah kekuatannya secara keseluruhan. Dia menghembuskan beberapa energi vital dan ular tua Primal Chaos bergabung dengan God Legion Paradise, menjadikannya satu dengan Primal Chaos dan memisahkannya dari fluktuasi. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengguncang Yang Qi cukup keras untuk mengungkapkannya. Faktanya,
dia sebenarnya bisa lebih dekat dengan pertempuran, dan ke sarang cacing baptis. Dia akhirnya mencapai ruang abu-abunya, yang sangat kuat dan sering meletus dengan api spasial yang membakar hampir semua yang mereka sentuh. Namun, ketika api itu menyentuh surga Legiun Dewa, api itu benar-benar dilahap. Yang Qi seperti parasit, memanfaatkan kekuatan ruang abu-abu. Karena kekuatan itu menyebabkan transformasi dalam dirinya, baik para ahli yang bertarung agak jauh, maupun cacing baptis di dalam sarang, tidak memperhatikannya sama sekali. Ada banyak faktor yang berperan. Pertama-tama, pertarungannya sangat intens, dan bahkan Gatwam fokus pada hal itu, dan bagaimana hal itu memengaruhi pertahanannya. Gelombang kejut energi vital yang besar jauh melampaui apapun yang dapat dihasilkan oleh parasit kecil yang Qi, jadi mengapa cacing baptis mungkin memperhatikannya. Kedua, karena yang Qi memiliki Gatwam di God Legion Paradise-nya, aura keseluruhannya tidak mengancam Gatwam di sarangnya. Ketiga, ular tua kekacauan primal yang dia ciptakan sangat kuat, mampu melahap energi vital dengan sangat efisien sehingga tidak ada yang akan menyadarinya. Bagaimanapun, kehendak Raja Pemakan Surga adalah tipe yang bisa memakan surga, apalagi kekuatan yang bermain di sini. Ini luar biasa. Saat dia diam-diam mengkonsumsi darah Saripati dan energi vital cacing baptis melalui ruang abu-abu, dia bisa merasakan bahwa, sebelum bertelur, ia telah menghabiskan semua darah Saripati, energi vital, dan hukum magisnya untuk membuat sarangnya. Tujuan sarang adalah untuk memberikan perlindungan pada saat kelemahannya, dan juga untuk bertindak sebagai plasenta preheaven yang dirancang untuk memberi makan larva yang baru menetas. Namun, itu juga terbukti berguna bagi yang Qi dan cacing baptisnya sendiri. Faktanya, itu menyebabkan api spasial memenuhi God Legion Paradise-nya, membuatnya bersinar seperti matahari itu sendiri. Kekuatan murni seperti itu. Pedang 17 berseru. Dia juga mendapat manfaat dari nyala api, karena api itu membuat ketajaman sejati tubuhnya menjadi lebih jelas dan membentuknya menjadi pedang suci yang sempurna. Sementara itu, cacing baptis yang Qi terus menyala, dan pencerahan jiwanya perlahan naik. Dia sudah berada di puncak mutlak dari langkah ke-9 dari level Great Sage, diambang menjadi demi immortal. Sekarang dia samar-samar bisa merasakan jantung surgawi dari Myriad Worlds Monarch Chart. 1. Dalam beberapa hal, Myriad Worlds Monarch Chart adalah surga yang unik. Sebuah dunia surgawi. Di kedalamannya itu seperti dunia abadi, oleh karena itu ia memiliki hatinya sendiri dan dao agungnya sendiri, hal-hal yang misterius dan murni, terbentuk dari takdir murni. Saat Yang Qi mengalami pencerahan lebih lanjut dari fluktuasi spasial dan nyala api sarang cacing baptis, dia mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Myriad Worlds Monarch Chart. Selain itu, dia menyadari bahwa, saat ini, satu-satunya harapannya untuk keluar terletak pada pencerahan jiwa lebih lanjut. Dia sudah sangat diuntungkan. Untuk satu hal, ada mantra ular kekaisaran, ditambah segala macam harta magis yang dapat menyebabkan perang di dunia luar. Tetapi jika dia bisa mendapatkan telur cacing baptis itu dan memberikannya kepada cacing baptisnya sendiri, sepertinya kesimpulan yang sudah pasti bahwa dia akan bisa mencapai neraka Mahanata semudah meniup debu dari bahunya. Dan ketika itu terjadi, dia akan berada di tempat yang ideal untuk mendorong basis kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Pertempuran semakin menjadi semakin intens. Permaisuri Netherdark, Guru Armis Maser, dan pakar top lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menentang satu sama lain dan, pada saat yang sama, menyerang sarang Gatwam. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?